Sane. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Insyaallah kita lanjutkan apa yang kita baca kemarin. Masih bahwasanya termasuk tanda kiamat adalah merajalelanya kejelekan. Jadi menyebarnya kejelekan, banyaknya kejelekan ini. Waqat waqa'a, mungkin sampai sini yang punya catatan. Tidak ada yang punya catatan. Waqat waqa'a ma akhbara bin nabiyyu. Sungguh terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fantasharul fahsyu, tersebarlah kejelekan. Jadi kita lihat sulit sekali terbendungnya kejelekan itu. Baina katsirin minan nas, kebanyakan manusia. Ghairu balina bitahaddusi bima yartaqibuna min ma'asi. Mereka sudah tidak peduli dengan pembicaraan apa yang mereka lakukan dari maksiat. Jadi dikatakan maksiat, dikatakan jelek, dikatakan itu sudah banyak orang nggak peduli. Jadi banyak orang yang nggak peduli dengan dikatakan jelek dan lain sebagainya. Wa ma yatarattabu alaihi min iqabin syadidah, dan nanti akan mendapatkan azab yang besar, hukumannya besar, siksanya berat. Orang nggak peduli lagi ini. Wa quti'atil arham, juga mengakibatkan setelah itu namanya kejelekan diantaranya nanti memutus persaudaraan. Jadi persaudaraan terputus biasanya karena ada yang maksiat. Fal qaribu la yasilu qaribah, famili nggak mau menyambung familinya. Fal hasala bainahum ataqattu'u wa tadaburu, bahkan yang ada adalah saling menghindar, saling acuh tak acuh, saling sepertinya tidak kenal. Baik. Fatamuru syuhuru wasinun wa hum fi baladin wahidin fala yatazawarun. Jadi mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun di daerah yang satu, negeri satu, tidak saling menziarahi. Wala yatawasalun, dan juga tidak saling nyambung. Wa hadza la syakka annahum fin dhafil iman, tidak diragukan semacam ini kelemahan iman. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ala silatirrahim,
Rasulullah menganjurkan untuk menyambung rahim. Wa hadzara min qati'atiha. Beliau sangat mencegah, sangat melarang, sangat mengancam orang-orang yang memutus rahim, tidak masuk surga dan lain sebagainya. Ini terjadi karena memang apa? Di antaranya banyaknya maksiat dan seperti rahim dan sebagainya. Waqala, anjuran Rasulullah, innallaha khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum, ketika selesai, qamatir rahim, rahim berdiri. Qalat, mengatakan, hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Ini tempat berlindung denganmu dari pemutusan. Jadi rahim itulah yang dijadikan tempat perlindungan, penjagaan kekeluargaan. Jadi orang kalau mau baik kekeluargaannya, hendaknya menyambung rahimnya. Qala na'am, Allah mengatakan ya. Rahim itu tempat kembalinya, tempat berkumpulnya, tempat bersatunya, iya. Amatardoina an asila man wasolaki wa aqta'u man qata'aki. Qalat bala. Qala fadaka laki. Allah menanyai rahim, engkau ridho enggak? Aku akan menyambung orang yang menyambung rahim, menyambung engkau. Aku akan memutus orang yang memutus engkau. Jadi aku akan menyambung orang yang menyambung engkau, dan aku akan memutus orang yang memutus engkau. Yang menyambung rahimnya disambung oleh Allah, yang memutus rahimnya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahim mengatakan tentu, maka Allah mengatakan ya, itu untukmu. Artinya orang yang menyambung rahim, Allah akan menyambung dia, memudahkan dia, memberkahi dia. Orang yang tidak menyambung rahim, Allah akan menjauhinya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'u in syi'tum. Kemudian Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian kalau kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian nanti kalau berpaling pergi akan merusak di bumi dan akan memutus rahim-rahim? Jadi memangnya kalian nanti kalau pergi akan merusak, ngaco, berkeliaran mengaco, dan akan memutus silaturahim? Ditanya seperti itu, ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang-orang semacam itu mendapatkan laknat Allah. Jadi orang yang memutus rahim, mengacau di bumi, merusak di bumi, membuat kerusakan di bumi, adalah akan mendapatkan laknat Allah. Kerusakan tentunya tidak hanya kerusakan fisik yang dimaksud. Kerusakan tidak ramainya masjid, ramainya tempat-tempat hiburan. Kerusakan orang-orang tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Ini semua kerusakan. Kerusakan wanita emansipasi berlebihan, ini kerusakan. Dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Sekali kerusakan tidak merusak fisik, tapi adalah orang-orang rusak. Ini kerusakan juga. Jadi merusak di bumi yang dimaksud bukan sekedar pengerusakan fisik. Misalkan merusak dengan membakar hutan, nebang pohon-pohon sehingga banjir. Bukan hanya itu, tapi merusak dari segi ad-din, segi agama. Dan ini lebih parah. Pengerusakan yang disebabkan oleh orang-orang dalam pengerusakan dalam bidang agama lebih parah. Ketemu 143 atas, ayat 143 paling atas. Nah, taib. Jadi pengerusakan yang dimaksud yang lebih umum adalah pengerusakan agama, pengerusakan moral. Ini meremehkan aturan agama, meremehkan istilahnya tata adab-adab Islami,
Ini semua lebih parah lagi dimulai dengan para pemuka agama. Ini akan lebih parah lagi. Pengerusakan lewat pemuka agama. Perusakan yang tertinggi adalah kesyirikan. Selain nanti kebid'ahatan, kemudian maksiat-maksiat yang lainnya. Jadi pengerusakan semacam ini adalah yang dimaksud dalam ayat semacam ini. Juga pengerusakan dunia yang lainnya. Itu pun karena biasanya agamanya kurang. Hatta pemerusakan bumi itu agamanya kurang. Ini mereka dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, dibuat tuli. Wa a'ma absarahum, dibuat buta matanya. Tuli buta, tidak bisa berucap yang baik dan benar, dan tidak bisa melihat yang benar dan yang salah. Meskipun mungkin di akhirat bisa saja benar-benar dibuat buta. Namun kalau kita lihat, mereka tidak buta, mereka tidak tuli, berarti apa? Nggak tahu, mungkin volumenya sama. Tapi mungkin. Jadi mereka tuli hatinya, buta hatinya. Ini sehingga mereka merusak terus. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mau memperhatikan Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang di hati-hati mereka ada tutupnya. Tutup ini disebabkan karena apa? Maksiat, kesalahan yang terus-menerus tanpa taubat. Sebenarnya dalam hadis kalau orang melakukan kesalahan apa? Dikasih titik ya. Dikasih titik di hatinya. Kalau taubat, istighfar, minta ampun, dikembalikan mengkilap lagi hati tersebut. Namun kalau tidak taubat, bahkan nambah, nanti akan tertutuplah hati itu, sehingga kalau hati tertutup sulit menerima kebenaran. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga pemutus rahim. Ingat, yang diharapkan kita silah ar-rahim. Memutus rahim termasuk dosa besar. Ini. Jadi kerusakan banyak. Kita lihat kekacauan agama nggak diperhatikan sama sekali. Kemudian rahim juga demikian. Juga di nomor 36 ini kan 3 kerusakan atau kejelekan merajalela, pemutusan rahim, dan jeleknya kepada teman dan tetangga. Tetangga pada hukum asal adalah tetangga rumah, tapi bisa saja tetangga kerja, tetangga kantor, tetangga sawah, tetangga. Pokoknya yang dekat-dekat tuh hendaknya diperhatikan. Wa amasuul jiwari fahatis anhu wala haraj. Jadi adapun jeleknya tetangga silahkan ngomong, nggak apa-apa. Maksudnya nyata. Ini kenyataan perlu kita perhatikan. Fakam min jarin la ya'rifu jarah. Berapa banyak tetangga nggak kenal tetangga. Ini apa? Ya, bukan karena kota saja, tapi paling pokok karena agama aslinya. Kalau karena kota aja, orang kota sebenarnya juga masih banyak yang kan. Nah, tapi demikian memang kehidupan dunia bisa melupakan memang. Maka yang dimaksud dunia tercela ketika seperti itu. Gara-gara jadi orang sibuk akhirnya nggak kenal tetangga, nggak kenal family, nggak ziarah tadi. Ini jadi berapa orang yang tetangga nggak kenal tetangga. Jadi kadang di kota itu nggak kenal tetangga. Nah, kadang kos sebelah itu orang mana nggak ngerti. Ini nggak bagus. Wala yatafaqqadu ahwalah, tidak pernah menanya-nanya kemana tetanggaku kok nggak pulang-pulang. Tetanggaku itu katanya di apa, di Madura ini kena corona atau tidak ini. Katanya kan tanya-tanya, ini ramai corona Madura ya, yang ikuti berita ramai, yang itu yang nggak ramai.
Yang jelas pokoknya memang full polisi. Kita Rebu kemarin ke Madura, setiap Rebu ke Madura. Ya, full polisi. Nah, memang, tapi ke Maduranya bebas, baliknya ke Surabaya di satu-satu, di swab satu-satu. Akhirnya kita pulangnya malam aja lah, tidur dulu di sana, jam 1 pulang. Ya petugasnya masih banyak ngobrol. Enggak mengetes lagi, sudah mungkin capek atau enggak tahu. Mungkin pelonggaran bagi para pekerja. Jadi truk-truk itu banyak sekali jam 1 mulai masuk Surabaya. Dia kalau siang kan dia mungkin ngirim barang ke Madura bebas. Tapi masuknya Surabaya ditahan. Intinya kalau punya tetangga ya ditanya lah. Ini yang tetangga kok pergi ke Madura gimana ini? Nah, ya. Wallahu alam. Yang jelas kita harus tafakkut apa? Perhatian. Ya, juga ini kita teman-teman yang gak ngaji harus diperhatikan. Neng di suwe gak ngaji. Neng di yo. Oh sibuk. Enggak apa. Sibuk apa? Pokoknya perhatian lah. Perhatian yang bujang-bujang. Digolek ni bojo, kayak gitu ya. Yang bujang-bujang. Yang duda-duda. Ya, carikan jodoh. Anake pengen sekolah ganti duit, koncone urunan. Aku iso bulanane tapi gak iso bayar masuk, larang. Masuk pondok kan agak lumayan. Bulanan nanti kita bismillah bisa cari. Tapi masuknya gimana nih? Didonasikan teman-teman. Ayo kita bantu teman kita mau mondok ini. Nah, nanti bulanannya ya insya Allah mampu. Tapi masuknya kadang-kadang agak berat. Intinya hendaknya orang mencari kabar tentang teman dan lain sebagaimana. Kemana enggak ke masjid, kemana enggak ngaji, kemana dan kemana. Liyamudda bi enggak begitu jelas afal. Liyamudda yadal auni ilaihi inihtaja, untuk membantu jika perlu. Jadi kenapa kita mencari kabar teman? Ya nanti kalau butuh bantuan bisa bantu. Karena kalau nggak cari kan nanti temannya butuh bantuan nggak ngerti. Wala yukafu syarrahu anhu. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, sudah nggak perhatian, tidak menghindari mengganggu. Jadi kadang-kadang orang sudah nggak perhatian terhadap teman, terhadap tetangga, bahkan mengganggu tetangga. Ini lebih parah lagi. Nah, kalau nggak perhatian itu ya salah, lebih parah lagi nggak ganggu. Maka sering kita nasihatkan, bahkan dengan ibadah pun kita nggak boleh mengganggu orang lain. Bahkan dengan ibadah pun kita nggak boleh mengganggu orang lain. Waqad nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an adzal jar. Rasulullah melarang mengganggu tetangga. Faqala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan mengganggu tetangga. Wa amara bil ihsani ilal jar, dan selain dilarang mengganggu disuruh berbuat baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya baik kepada tetangganya. Sekali lagi, hukum tetangga pada hukum asal tetangga rumah, namun bisa berkembang tetangga kerja, tetangga toko, tetangga kantor, tetangga mangkal kalau becak atau lain. Pokoknya teman-teman dekat semuanya hendaknya dibaiki. Apalagi tetangga rumah, karena itulah yang sering bersama kita. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril terus ngomong berwasiat agar baik kepada tetangga sampai-sampai aku menyangka nanti disuruh memberikan warisan. Karena disuruh baik, suruh berbuat baik. Taib 37. Jadi ciri yang ataupun tanda kiamat yang ke 37. Yang ganggu kita harus berusaha untuk menghindarinya. Kita punya family gila ganggu orang, ya kita harus berusaha menghindarinya.
Meskipun ya tetap berusaha gitu aja. Kalau sudah berusaha ya sudah. Pokoknya kita harus ada usaha, jangan membiarkan anak kita mengganggu orang. Harus ada usaha. Yang penting harus ada usaha. Jadi jangan dibiarkan. Kalau sudah ada usaha nanti ya memang Allah akan mengetahui perbuatan seorang, usahanya maksimal atau tidak. Jangan dibiarkan. Hatta kalau kita punya orang gila, famili agak gila gitu ya, nah, jangan dibiarkan mengganggu orang. Jadi tetap harus kita usahakan sebisa mungkin. Yang ke-37 tasyabbubu al-masaikhah. Tasyabbubu al-masaikhah. Apa itu jadinya? Tasyabbubu itu gaya mudanya orang tua. Jadi termasuk tanda-tanda kiamat, orang-orang tua bergaya seperti anakmu muda. Nah, ini termasuk tanda-tanda kiamat, orang tua bergaya seperti anak muda. Baik. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yahdibuna fi akhir zamani bisawadi. Nanti akan ada orang-orang di akhir zaman menyemir dengan semir hitam. Nah, karena ingin tampakmu muda, tidak ada tujuan lain kecuali ingin tampakmu muda. Kahawasilil hammam, seperti depannya merpati. Jadi maksudnya ada yang menafsirkan seperti bentuknya depan merpati. Jadi tinggal dikit gini, hiasan. Ada yang memasukkan seperti itu. Atau mungkin saat itu merpati kebanyakan hitam. Jadi lihat dadanya merpati itu kan agak merunduk gitu ya. Itu jenggot itu seperti itu saja gitu. Jadi menyemir dengan hitam dan nanti seperti bentuknya seperti apa? Ya merpati bagian dadanya. Intinya ulama menafsirkan di bawahnya seperti ya tinggal dikit loh. Pokoknya kelihatan punya jenggot gitu. Nah, kelihatan punya jenggot. Bukan jenggot benar-benar jenggotnya cuma dipotong, dihias. Ini sudah terjadi. Ini la yurihuna atau la yarihuna raihatal jannah. Orang semacam ini enggak mencium bau surga. Maja fi hadzal hadisi waqi'un fi hadzal zaman. Jadi hal ini terjadi zaman ini. Orang nyemir dengan hitam dibiarkan tinggal sedikit seperti depannya merpati. Fa innahum tansyara bainar rijali sibaghu lihahum wa ru'usihim bisawat. Mereka menyemir jenggot dan rambut-rambut mereka dengan semir hitam. Ya, selain hitam berarti boleh kan gitu, nanti ada hadisnya. Walladhi yadharu li wallahu alam, menurut aku Syekh mengatakan anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam kawasilil hamami, seperti dadanya merpati, tasbihun li halibatil muslimina fi hadzal asri. Ini sepertinya persis dengan yang dilakukan sebagian kaum muslimin hari ini. Fatajiduhum, kaum mendapati mereka yasnauna bilihahum kahayati hawasilil hamam. Kamu akan perhatikan mereka melakukan atau memperlakukan jenggot mereka atau mencungkur jenggot mereka seperti depannya merpati. Yahlikuna awaridhum, jadi mencukur yang awarid, yang panjang atau yang lebat atau yang menyamping, pokoknya wa yada'una ma'ala adqanihim, yang dibiarkan di sini aja. Jadi yang gini-gini dipotong, nanti tinggal gini dok. Orang banyak kan
gitu, jadi tinggal dikit gitu. Nah, tanda saja laki-laki gitu. Nah, yadauna ma'ala atqanim. Jadi yang dipotong semua, tinggal yang di sini. Itu pun nanti pendek sekali. Bahkan ada yang sangat pendek, mungkin 1 cm, 2 cm gitu. Jadi tebal tapi pendek sekali. Enggak semuanya, jadi banyak orang yang melakukan seperti ini. Ini minasya'ri, dari rambut. Summa yusbighunahu bisawat. Kemudian setelah itu disemir hitam. Fayabdu kawasilil amam. Maka akhirnya dia keluar sepertinya pagi-pagi itu seperti depannya merpati. Intinya depannya merpati yo agak gimana bentuknya, seperti sedikit gitu, enggak lebat. Wallahu a'lam. Qala Ibnul Jauzi yahtamilu an yakunal makna. Ini ada pendapat lain, namun kita lihat saja. Mungkin yang dimaksud la yurihuna raihatal jannah li fi'lin yasturu minhum aw i'tiqadin la li illatil idhabi. Mungkin saja yang dimaksud bukan karena menyemir, bukan karena menyemir, bukan karena motong tadi, bukan. Mungkin ada kemungkinan memang ini. Wa yakunul hidahu, maka menjadilah penyemiran tadi simahum, ciri saja. Kama qala fil khawarij, sebagai Rasulullah mengatakan khawarij itu simahum at-tahlik, gundul. Wa in kana tahliku sya'ri laisa biharam. Padahal gundul kan tidak apa-apa. Nah, ini seperti itu. Jadi nanti nyemir itu mungkin tidak apa-apa, tapi yang dilarang karena mungkin mereka mempunyai perbuatan yang jelek. Namun wallah alam, tentunya yang lebih dekat yaitu juga terlarang. Sebagaimana dalam hadis-hadis suruh menghindari semir hitam. Ini berarti menyemir hitam terlarang. Ya, memang secara umum tidak semua disebutkan tanda kiamat itu suatu yang haram. Jadi memang tidak benar semua tanda kiamat tanda yang haram. Tapi memang banyak yang mengisyaratkan kepada yang haram, dan banyak sebenarnya yang haram. Memang tidak harus memang. Maka seperti ini ada yang berpendapat tidak karena itu, karena melakukan yang haram, tapi mungkin perbuatan yang lainnya. Jadi orang itu melakukan kejelekan yang lain, masalah keyakinan, masalah yang lainnya, tapi cirinya itu dikatakan seperti itu. Ya seperti mungkin kejelekan desa. Ya, kejelekan desa kadang-kadang dinisbahkan, padahal desa itu nama desa itu tidak jelek. Kamu dari Haruri ya. Nah, maksudnya orang-orang Haruri orang-orang yang jelek. Bukan berarti nanti sebenarnya semua Haruri jelek ya, tidak mesti kan. Seperti itu, wallahu a'lam. Tapi yang lebih pas tentunya kita katakan itu juga terlarang. Tidak sekedar terlarang karena mereka melakukan kejahatan yang lain, enggak, tapi perbuatan itu sendiri sudah merupakan kejahatan, yaitu menyemir dengan hitam. Akhirnya jenggotnya dibuat seperti apa tadi, depannya merpati. Itu ada dua makna, memang tinggal sedikit atau ya banyak tapi hitam. Nah, jadi banyak tapi hitam terlarang, sedikit hitam terlarang, sedikit putih dibiarkan iya terlarang juga. Pokoknya kalau sudah menyedikitkan tinggal hiasan saja maka sudah terlarang. Beda dengan yang terlalu tebal dikurangi dalam riwayat, misalkan tebalnya memang ada perselisihan ulama yang lebih dari ini. Tapi gininya jangan gini, nanti tinggal pendek sekali, bukan. Kan gitu, kadang-kadang orang tak lihat dengan alasan itu membentuk-bentuk ininya. Ini termasuk kita ngelihat saja malah nggak simpati. Ingat, orang yang mencari izzah dengan selain Islam tidak akan mendapatkannya. Orang yang mencari izzah kemuliaan dengan selain Islam nggak akan mendapatkannya. Seandainya mendapatkan semu. Maka dalam hadis, orang yang mencari pujian manusia
dengan melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu dengan mengorbankan dimurkai oleh Allah, maka akan kembali pemujinya suatu saat mencela dia. Ingat, jadi kemuliaan itu ya dengan Islam, bukan dengan yang lainnya. Ya, maka kita jangan pobi dengan Islam. Maka di medsos itu sering kita singgung, ya pameran di luar negeri, di negeri kafir itu, negeri-negeri Islam. Indonesia itu negeri Islam, yang dipamerkan apa? Candi, pura, sepertinya mewakili Indonesia. Padahal itu Hindu itu berapa persen? Kan tidak banyak. Tapi di pameran luar negeri katanya yang dipamerkan itu aja. Kalau nggak maksiatnya juga itu merupakan kehebatan, patung-patung. Negeri lain katanya enggak, negeri lain ya bangga dengan Qur'annya dan sebagainya. Jadi stand-standnya diisi Qur'an. Kalau orang Indonesia nanti kalau hewan di sana dijadikan guide-nya gitu, lihat penampilan sudah orang tidak setuju. Menurut mereka penampilan kita ini tidak menarik. Belum tentu, aslinya belum tentu. Ini semuanya sekali lagi orang yang mencari kemuliaan dengan Islam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan tidak karena keyakinan yang salah, perbuatan yang lain yang salah, tapi perbuatan itu sendiri sudah merupakan salah, bukan sekedar tanda. Sekali lagi kadang-kadang memang memungkinkan tanda. Tadi Khawarij itu orang-orang Khawarij tandanya gundul. Padahal gundul kan nggak apa-apa kan gitu. Ya, berarti orang mereka itu tandanya adalah nyemir hitam. Berarti nyemir hitam tidak apa-apa, tidak harus. Kita katakan, kita kuatkan, terlarang perbuatan tersebut. Ini. Qultu qad nahan nabiyyu an sibi sya'ri ra'si walihiyati bisawat. Saya katakan Rasulullah telah melarang. Jadi enggak sekedar tanda itu. Kalau tanda itu mungkin boleh kan? Tanda itu mungkin boleh, tapi enggak, ternyata itu adalah larangan. Yaitu menyemir kepala, rambut dan jenggot dengan hitam. Fa fi sahihi, dalam sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafah, didatangkan Abu Quhafah, Abu Bakar, di antara namanya Abu Quhafah, yauma Fathi Makkah, ketika Fathu Makkah. Jadi sebenarnya ya didatangkan, mungkin dipanggil oleh Rasulullah, akhirnya didatangkan. Abu Bakar mendekati Rasulullah. Wa ra'suhu wa lihyatuhu kasaghamah, rambut dan kepalanya bunga mekar putih. Bayadha, jadi seperti bunga, ya bunga yang mekar putih. Jenggot dan rambutnya seperti bunga putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayruha